kekurangan. Edisi perdana, Pak. Bismillah. Oke, kita approve semua audiens ya. Udah 217, Masya Allah. Langsung banyak sekali. Langsung banyak ini. Para penggemar Prof. Khairul nih. Dan yang menantikan ini update-update terbaru dari Prof. Nijam. Banyak yang sudah menantikan itu, Prof. Competitive fund, matching fund. Yeah. Mohon teman-teman panitia yang sudah dijadikan co-host untuk ini membantu langsung ya, admit audiens dan juga patroli suara. Oke. Mbak Galuh, silahkan bisa dimulai kemungkinan. Atau silahkan Mbak Maike, Mbak Galuh. Bapak, ini kita nggak usah nunggu bumper in-nya dulu kah? Silahkan koordinasi dengan Mbak Maike bagaimana? Iya. Masih menunggu bumpernya, Pak. Oke. Di ini aja, disapa aja audiens, nggak apa-apa. Langsung juga nggak apa-apa. Iya, langsung aja Mbak Mbak Galuh, silahkan. Kita mulai. Ya, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Insinyur Nizam, MSc, PhD, IPM, ASEAN Eng, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. Yang terhormat Dr. Eng Khairul Anwar, STMN, selaku inovator Reka Cipta dan Ketua Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi untuk Advanced Intelligent Communications dari Universitas Telkom. Yang terhormat Bapak Didi M. Rustam, selaku Kasubag Usaha Ditjen Dikti. Serta yang sudah bergabung juga bersama kami, Mas Ahmad Aditya, PhD, Mas Setiawan Sampurnajaya, Kang Ade Kadarisman, Mas Mahir Bayasud, dan Mas Willy Sukareza dari tim kerja akselerasi Reka Cipta. Hadir di webinar Ngopi dari Bareng Kedai Reka ini, para pimpinan universitas, dosen, mahasiswa, komunitas, dan media. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat bertemu dan berkumpul pada webinar sore hari ini secara daring dalam keadaan sehat dan tentunya semangat. Selamat sore dan selamat datang Sobat Kedai Reka di webinar Ngopi di Kedai bareng Kedai Reka. Boleh memberikan tepuk tangannya secara virtual ya Sobat Kedai Reka. Baik, sebelum kita berlanjut, tak kenal maka tak sayang selalu. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, saya Wilhelmina Sistianing Galuh, mahasiswi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR yang juga menjabat sebagai Presiden dari London School Radio yang akan menjadi moderator pada webinar sore hari ini. Tepuk tangannya boleh sekali lagi biar saya senang dikit gitu ya. Oke, lanjut aja ya. Kita memasuki sesi dari webinar Ngopi di Kedai Bareng Kedai Reka ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu beberapa peraturan yang harus dijalankan oleh Sobat Kedai Reka selama webinar Ngopi di Kedai Bareng Kedai Reka berlangsung.
Yang pertama, seluruh peserta webinar Ngopi di Kedai bareng Kak Reka diharapkan untuk menyalakan kamera selama sesi webinar berlangsung. Seluruh peserta webinar wajib untuk mematikan mikrofon selama sesi webinar berlangsung, kecuali dipersilakan oleh moderator untuk menyalakannya. Yang ketiga, selama sesi webinar berlangsung, peserta yang memiliki pertanyaan dapat memberikan pertanyaannya pada kolom komentar yang nantinya akan dibacakan oleh moderator pada sesi tanya jawab, terkhusus untuk mahasiswa, mahasiswi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR yang mengikuti webinar diharapkan untuk mendokumentasikan bukti keikutsertaan dalam webinar Ngopi di Kedai bareng Kedai Reka sebagai bukti pengajuan untuk mendapatkan 2.000 non-academic point. Dimohon untuk seluruh peserta webinar menjalankan peraturan-peraturan yang sudah dibacakan tersebut selama sesi webinar berlangsung ya. Yes, baik. Sekarang langsung saatnya kita melanjutkan acara. Seperti yang mungkin Sobat Kedai Reka di sini udah tahu, kalau hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan cari tahu lebih dalam tentang apa sih Kedai Reka itu sebenarnya, atau mungkin masih banyak yang bertanya, kegunaan dan manfaat dari Kedai Reka itu sebenarnya apa ya? Sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber kita yang sudah sangat ditunggu-tunggu buat yang belum masih tahu atau masih bingung, Kedai Reka itu adalah platform yang bergerak sebagai media ekosistem Reka Cipta di Indonesia yang akan diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 12 Desember 2020 mendatang, Sobat Kedai Reka. Di mana platform resmi Kedai Reka ini sendiri dibuat dalam membangun ekosistem kampus merdeka dengan harapan akan menjadi wadah kolaborasi nyata, pertemuan antara perguruan tinggi dan dunia industri sebelum mengajukan hibah matching fund. Wah, baru di awal aja kedengarannya udah menarik banget ya. Semakin nggak sabar nggak sih untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita dan cari tahu lebih lanjut lagi tentang Kedai Reka. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan terlebih dahulu oleh Kang Ade dari tim kerja akselerasi Reka Cipta. Kepada Kang Ade, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Galuh, moderator yang luar biasa yang akan menjadi sahabat Sobat Kedai Reka sore ini, yang menemani ngopi kita di sore ini bersama Prof. Nijam, Dirjen Dikti Kemdikbud, dan juga Dr. Khairul Anwar, beserta Sobat Kedai Reka dari seluruh tanah air, para pimpinan universitas, juga mahasiswa, komunitas, perwakilan industri, dan juga rekan-rekan semua. Sedikit saja, Prof. Nijam dan juga Bapak Ibu sekalian, Sobat Kedai Reka semuanya, acara ngopi kedai di Kedai Reka sore ini adalah bagian dari silaturahmi kita, sinergi kita dengan seluruh komponen untuk membangun ekosistem Reka Cipta di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, memberikan kesempatan dan akses informasi yang secara adil bahwa Reka Cipta, inovasi, serta karya-karya anak negeri bisa menjadi jembatan kebermanfaatan untuk semua. Mudah-mudahan pertemuan sore ini dan juga dalam episode-episode ke depan bisa memberikan manfaat untuk semua. Demikian singkat saja, Mbak Galuh. Terima kasih. Salam Sobat Kedai Reka. Terima kasih Kang Ade, salam Sobat Kedai Reka. Semoga sepatah dua patah katanya bisa menjadi penyemangat bagi kita semua dan harapannya untuk bisa memberi manfaat ya lewat webinar ini, khususnya dalam memberikan informasi lebih lanjut mengenai Kedai Reka dapat tersampaikan. Boleh berikan tepuk tangan atau reaksi virtualnya untuk Kang Ade ya teman-teman. Agar tidak ada bersuara, tapi kita nikmati saja ya pertemuan secara virtual ini. Gitu. Sambil ngopi. Betul, Kang. Baik, sekarang tibalah saatnya, di saat yang paling kita tunggu-tunggu, Sobat Kedai Reka, mencari tahu apa itu Kedai Reka lebih dalam lagi dengan berbincang-bincang bersama narasumber pertama kita, yaitu bersama-sama kita sambut Profesor Insinyur Nizam, MSc, PhD, IPM, ASEAN Eng, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. Terima kasih. Selamat sore, Bapak Nizam. Selamat sore. Selamat sore, Semuanya. Bapak.
Apa kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah, sehat semua. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatannya, serta dukungannya pastinya karena acara ini bisa terselenggara juga pasti karena dukungan yang sangat amat besar dari Bapak Nizam. Dan juga hari ini ya Bapak menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi informasi lebih lengkapnya lagi tentang Kedai Reka bersama Sobat Kedai Reka yang hadir pada webinar Ngopi di Kedai bareng Kedai Reka yang udah pengen tahu banget Bapak banyak informasi tentang Kedai Reka. Baik, mungkin sebagai pembuka, enaknya Galuh boleh menanyakan dulu kali ya Bapak, kalau tadi di awal Galuh udah sempat menceritakan sedikit informasi yang mungkin kok rasanya ada aja sobat kedai reka yang kayaknya kurang, masa sih, bener nggak sih kayak gitu. Mungkin lebih pastinya kita tanyakan kembali kepada Bapak Nizam bahwa sebenarnya apa sih Pak kedai reka itu? Baik, terima kasih Mbak Galuh. Ya, namanya juga kedai, tempat kita ngobrol, tempat kita santai, tapi bertukar ide dan mencari solusi bersama. Jadi begini Mbak Galuh, selama ini kan Indonesia ini masih kemajuan teknologinya masih sangat bergantung pada teknologi hasil impor. Kita garam aja kita masih impor. Produksi alat-alat pertanian kita impor, alat-alat telekomunikasi kita impor, alat-alat kesehatan 95% impor. Nah, tentu sebagai negara yang besar ya, dengan 270 juta penduduk, ini tidak bisa kita terus-menerus hanya mengandalkan pada impor. Kita harus membangun kedaulatan kita di bidang teknologi, kedaulatan di bidang pengetahuan, kedaulatan di dalam inovasi. Kenapa? Karena pembangunan ke depan itu akan semakin banyak ditentukan oleh kreativitas dan inovasi di negara tersebut. Nah, oleh karena itu kita membuat kedai ini. Kedai ini sebenarnya adalah singkatan dari Kedaulatan Indonesia untuk Reka Cipta, untuk mengembangkan rekayasa dan cipta hasil tangan, pikiran adik-adik semua, anak-anak kita semua. Jadi ini adalah warung, tempat di mana kita ketemu antara dunia industri dengan kampus perguruan tinggi, atau yang kita kenal dengan kolaborasi, bisa dikatakan triple helix antara kampus, dunia industri, dan pemerintah. Kalau saya mengistilahkan multiple helix ya, karena ada selain kampus, perguruan tinggi, dunia industri, pemerintah, juga sangat penting masyarakat terlibat di situ. Kemudian juga dunia perbankan untuk mendanai startup karena sekarang adik-adik itu banyak yang cita-citanya menjadi seperti Mas Nadiem Makarim, menjadi startupper dengan mendirikan unicorn baru, menghasilkan unicorn baru, sehingga financing pendanaan juga sangat penting, dan juga dengan media. Jadi ABCFG. Jadi academician, business, community, financing, government, dan media, BCFGM. Nah, kedai ini juga merupakan simbol demokrasi. Semua orang bisa masuk ke kedai, ngobrol, ngopi bareng, yang satu dengan masalah, yang satu dengan solusi. Perguruan tinggi kan banyak inovasinya, banyak penelitiannya dari dosen, dari mahasiswa, tapi biasanya yang menjadi publikasi aja, menjadi paper, tumpukan karya ilmiah, ya itu sangat penting dan bagus, tapi harus lebih dari itu. Bagaimana hasil-hasil dari perguruan tinggi itu mengalir pada dunia industri. Kemudian dari teman-teman dari industri mungkin banyak problem yang selama ini tidak tahu kemana harus bertanya. Akhirnya bertanya ke konsultan asing, mencari teknologi, cari teknologi yang sudah ada di dunia internasional. Padahal di dalam negeri teman-teman mengembangkan teknologi itu. Nah, itulah kehadiran kedai ini tujuannya untuk menjadi tempat ketemu antara perguruan tinggi, dunia industri, pemerintah, masyarakat, media, dan dunia pendanaan. Jadi itu tentang kedai reka, Mbak Galuh. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga bisa semakin menggambarkan kedai reka. Kita tambahkan sedikit, karena sebentar lagi harus pindah ke warung yang lain, ke kedai yang lain.
Jadi untuk mengakselerasi itu, perkawinan antara kampus dengan dunia industri, dunia usaha, masyarakat, media, dan pendanaan tadi, maka pemerintah telah memberikan berbagai bentuk insentif. Jadi kalau dunia industri, misalnya industri otomotif itu butuh untuk mengembangkan material untuk piston. Itu harus mempunyai kekuatan yang tinggi, ketahanan suhu yang tinggi, tidak mudah retak, dan sebagainya. Nah, ini kemudian invest kerjasama dengan perguruan tinggi, karena perguruan tinggi itu punya bidang metalurgi dan pengembangan itu. Nah, kalau setiap rupiah yang di-spend oleh industri tadi ke perguruan tinggi, itu pemerintah akan membebaskan pajak 3 kali lipat dari apa yang diberikan pada perguruan tinggi, yang kita kenal dengan super tax deduction. Tidak cukup itu, nah Kemdikbud, Mas Nadiem ini semangat sekali untuk mendorong perkawinan antara kampus dengan dunia kerja ini, memberikan pendanaan pendamping. Jadi kalau untuk setiap rupiah yang di-spend oleh industri, pemerintah akan mendampingi dengan 1 rupiah yang sama. Jadi kalau tadi industri otomotif, jadi setiap rupiah yang di-spend oleh industri, pemerintah akan mendampingi dengan rupiah yang sama. 1 miliar kita dampingi dengan 1 miliar. Nah, apalagi kalau itu berdampak pada masyarakat luas. Misalnya peningkatan produksi sawit, kelapa sawit untuk pengembangan benih yang nanti berbasiskan pada masyarakat. Nah, itu pemerintah akan mendampingi 3 kali lipat dari yang di-spend oleh industri. Misalnya asosiasi persawitan akan mengembangkan pengembangan benih berbasis masyarakat. Nah, bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan itu. Nah, nanti untuk setiap rupiah yang diinvest oleh asosiasi tadi akan didampingi sampai 3 rupiah. Jadi tujuannya tidak hanya untuk supaya terjadi hilirisasi dari kampus, hasil riset di kampus, tapi juga untuk memberikan dampak pada masyarakat yang luas, juga untuk mahasiswa ikut terlibat di dalamnya sehingga mereka lebih kompeten. Syukur-syukur mereka bisa menjadi startup baru yang marketnya sudah siap. Jadi begitu kira-kira. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Sangat memberikan inspirasi baru ya bagi anak-anak muda, khususnya teman-teman mahasiswa yang hari ini juga bergabung. Mungkin dari Bapak Nizam, apakah saya masih boleh mengulik atau harus sudah? Iya, saya setengah 5 harus pamit, jadi masih ada Pak Khairul di sini. Ya. Kami mengundang adik-adik mahasiswa yang punya ide, punya kreativitas, punya karya yang selama ini hanya menjadi tulisan, hanya menjadi konsep. Silakan bergabung di Kedai Reka, adik-adik seperti pemenang Timnas kemarin, idenya bagus-bagus sekali. Nanti kalau industri ada yang tertarik dengan itu, bekerja sama, kita akan dampingi dengan pendanaan, dampingi dengan dosennya. Terima kasih, sukses semuanya, sehat semuanya, selamat ngopi. Terima kasih sekali Bapak, sekali lagi atas kesempatannya dan juga ilmu yang disampaikannya meskipun singkat tapi sangat berarti. Semangat selalu Bapak, semoga sehat selalu juga dalam berkegiatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Prof. Nizam. Baik, untuk Sobat Kedai Reka yang mungkin memiliki pertanyaan mengenai Kedai Reka, boleh memberikan pertanyaannya pada kolom chat ya, karena nanti di sesi tanya jawab, 3 pertanyaan yang terpilih akan kami bacakan dan semoga dapat terjawab. Oke, meskipun Bapak Nizam sudah meninggalkan ruangan virtual, boleh kita beri tepuk tangannya juga ya, teman-teman. Terima kasih. Baik, karena sudah ada Bapak Khairul yang menunggu, kita langsung saja ya berlanjut bincang-bincangnya bersama Ketua Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi untuk Advanced Intelligent Communications dari Universitas Telkom, Dr. Eng Khairul Anwar, STM Eng sebagai inovator Reka Cipta. Selamat sore Bapak Khairul. Selamat sore Mbak dan rekan-rekan semuanya. Senang bisa bertemu di sini.
Kita juga senang Bapak bisa memiliki kesempatan untuk berbincang-bincang sama Bapak. Maaf loh diganggu sedikit waktunya sebentar ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih. Saya mohon maaf sekarang di Pamengpek, jadi ya mohon maaf kalau suasananya seperti ini ya. Mudah-mudahan ini tetap lancar internet kami di sini. Iya, Ya, nggak ya, apa-apa Bapak. Kita selalu semangat pasti. Mau ngobrol-ngobrol sama Bapak. Semoga ya, lancar siap. juga Amin, koneksi amin, ya. amin, amin. Bapak sehat sebelumnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih ya Bapak sekali lagi atas kesempatannya karena sudah mau bergabung di webinar kali ini dan mungkin melanjutkan saja langsung ya Pak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab tadi kepada Bapak Nizam karena harus dahulu bukan pergi sih, mengisi acara lainnya. Mungkin kalau misalnya boleh ditanya lebih lanjut nih Pak, apa sih sebenarnya gagasan utama atau mungkin bagaimana awal mula muncul ide untuk menciptakan kedai 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 reka, mohon maaf, dan juga Reka Cipta itu sendiri. Ya, baik. Mbak Sisti, Mbak Galuh ya, Mbak Galuh. Untuk menjawabnya boleh nggak saya pakai slide dulu nih? Oh boleh Bapak, Ya, boleh. ya. Jadi saya punya beberapa slide yang ingin saya share, termasuk aktivitas kami pagi ini. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari inovasi dari Reka Cipta yang kita bisa bikin gitu ya. Jadi baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, rekan-rekan semua, ini izin saya menyampaikan materi ini dari Pamengpek di Garut ya. Ini lokasinya jauh dari kota ya. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan lancar di sini. Nah, aktivitas kami ya mudah-mudahan ada hubungannya dengan topik hari ini. Jadi akan saya sampaikan untuk tadi pagi ya. Jadi seperti ini ya. Ini sambil bentar, saya share ini Mbak, share dengan sound ya. Ini sambil pemecah ice breaking ya. Bentar. Share with sound. Ya, tadi pagi itu aktivitas kami seperti ini ya. Tadi saya pagi jam 5. Ya, jam 5 pagi untuk persiapan peluncuran ya. Jadi tugas kami di sini nanti adalah untuk peluncuran berikutnya tugas saya adalah mendesain sistem komunikasi sebenarnya untuk roket yang berkecepatan sampai 800 km per jam. Ini tadi pagi ini sekitar jam 7 sampai jam 8. Tadi ada Pak Menristek hadir juga, tapi secara online beliau hadir. Nah, itu acara kami tadi pagi ya, dan sampai sekitar siang kami kemudian mendiskusikan untuk tahap berikutnya. Dan itu mudah-mudahan, karena bidang saya telekomunikasi, nanti mungkin beberapa materi saya ada hubungannya dengan telekomunikasi, cuman saya usahakan untuk bisa available atau acceptable di semua bidang mudah-mudahan ya. Dan kemudian tadi siang saya ada acara, jadi sekarang belum sempat kembali ke Bandung, jadi sekarang saya mengisi ini dari hotel di Pamengpek, dan besok pagi mungkin jam 5 atau jam 6 kami kembali ke Bandung. Nah ini tadi alhamdulillah setelah peluncuran ya kita foto bersama, ya, ini di sini ya, ini dengan beberapa tim yang mendesain algoritmanya. Nah, Mbak Sisti, saya punya total waktu berapa menit ya untuk menyampaikan ini? Sekitar 10-15 menit, nggak apa-apa, Bapak. Oh, very short ya.
Oke, jadi baik rekan-rekan semua ya, ini sebenarnya kita mengadakan ngopi ini kan untuk meramaikan, untuk memaksimalkan kontribusi kita ya di dalam melalui kedai reka ya. Dan kedai reka itu kalau kita pecah lagi ke dalamnya ya itu adalah kita membicarakan ekosistem gitu ya. Jadi ekosistem kalau yang kita pelajari dari SD ya, misalkan ini harimau memakan rusa, rusa memakan rumput, ya, rumput dapat pelindungan dari harimau. Nah, kita juga melakukan itu untuk ekosistem ya di Indonesia. Nah, poin berikutnya setelah terjadi ekosistem, apa yang perlu kita lakukan itu adalah sustainability. Ya, jadi sustainability bagaimana agar ekosistem ini tetap berjalan terus gitu ya. Dan ini saya udah bikin oret-oretan, tapi tadi mohon maaf saya tidak sempat untuk membuat dalam slide yang lebih rapi dengan latex misalnya. Jadi ini mohon maaf pakai tulis tangan ya. Jadi rekan-rekan semua, ya, saya membagi ekosistem itu menjadi 5 di sini ya. Dan di sini sebenarnya kita udah diskusikan di program-program sebelumnya bahwa ini pentahelix ya. Jadi ada pemerintah, kemudian ada inovator atau reka cipta, atau ilmuwan atau akademisi di sini, kemudian ada industri, ya, kemudian ada media, dan kemudian ada user atau masyarakat. Ya. Semuanya itu ujungnya nanti di sini, dan di sini sebenarnya juga masyarakat kembali kepada pemerintah kalau kita mengikuti ekosistem seperti di natural life ya, seperti di alam. Maka rakyat di sini mendukung pemerintah. Nah, di sini ya, yang ingin saya sampaikan sebenarnya panah-panahnya. Dan ini yang saya merasakan bedanya dengan sewaktu saya masih di Jepang ya, dan mungkin kalau nanti misalkan ini dianggap baik bisa kita lakukan di Indonesia, itu adalah kalau, oke saya cerita dulu ya, jadi Reka Cipta, Pereka Cipta, nanti insya Allah yang ada di sini kan menjadi Pereka Cipta ya, ini mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan dari sini adalah Dikti ya, dan kita berterima kasih kepada Dikti, kita dapat link ini. Terus kemudian industri, ini juga menurut saya luar biasa dengan adanya kedai reka, dapat ada link dari pemerintah. Ya, link dari sini ke industri ini. Nah, kemudian media, ya ini saya menduga ada juga ya link dari media, dari dukungan dari pemerintah ke media gitu ya. Untuk memberitakan kepada kita semuanya ya, kepada industri, kepada universitas, ya ujungnya nanti kepada masyarakat. Ya, dan terakhir ya di sini adalah masyarakat atau rakyat di sini ya, ini mendapat kontribusi langsung dari ilmuwan atau dari akademia, kemudian dari industri dan dari media. Nah, yang saya soroti ada 2. Yang pertama adalah link ini ya. Jadi link ini itu kalau di luar negeri itu tidak begitu strong. Jadi dari akademia ke masyarakat tidak begitu strong, tapi strongnya itu dari akademia ini ke industri. Dan industri otomatis ya untuk algoritma atau teknik baru mereka datangnya ke universitas. Maka ini panahnya ini ke kanan. Dan ini yang saya merasa kita tuh kurang di Indonesia. Jadi akademia, inovator, ilmuwan, Pereka Cipta itu berjalan berbeda dengan industri. Nah, dengan kedai reka, link ini menjadi ada. Link ini menjadi ada, jadi ini perlu ke sana, jadi ada. Makanya di sini panahnya itu kanan kiri ya. Kanan kiri dengan adanya kedai reka. Jadi kedai reka. Itu menjadi ada dengan nanti rekan-rekan masukkan nama, masukkan produk, masukkan itu nanti pasti ditemukan. Matching-nya itu ditemukan. Nah ini, link ini itu adalah matching-nya melalui kedai reka. Nah, yang membedakan lagi dengan di luar ya, selain ini tadi tidak begitu ada, di Indonesia ini jadi harus ada nih. Saya menduga di saat-saat sekarang ini oke lah ada, tapi di kedepannya itu saya malah berpikir sebaiknya ini tidak ada.
Jadi dari Pareka Cipta, ilmuwan ke sini. Jadi masyarakat itu dapatnya dari industri. Jadi industrinya bahagia, masyarakatnya bahagia, inovator bahagia, media bahagia, pemerintah bahagia. Nah, sekarang yang kami lakukan yang kami lakukan di lab itu adalah ke sini 80%. Oh ya, ini kalau misalkan di persentage semua ya ini 80 20, tapi kalau media 100 ini agak nggak apa-apa paralel karena beda produk. Kalau di sini ya misalkan saya menduga pengennya malah di sini dari industri 100% ke masyarakat, industri dalam negeri ya. 100% ke masyarakat ya, dari Pareka Cipta ke sini. Itu poin pertama ya. Poin pertama adanya link ini sama link ini ya. Itu di masa depan ini bisa dihilangkan, tapi link ini bolak-balik dan ini harus strong. Poin kedua adalah LN. LN di sini adalah luar negeri. Nah, saya menginginkan industri yang ada di kita sekarang ya, itu tidak beli barang dari luar negeri. Ya mungkin misalkan, oh Pak Khairul ini sangat sulit ini. Ya kalau misalkan sulit, mulai dikurangi gitu ya, mulai dikurangi ketergantungan misalkan beli barang dari luar negeri, makanya ini saya silang. Tetapi luar negeri yang kita bikin ya itu adalah yang baru, link yang warna merah, yaitu link kolaborasi. Di dalam kedai Reka Cipta ya ini kan ada 3 program kan ya, ada matching fund sama competitive fund sama IKU. Ya, yang luar negeri ini bisa masuk kepada Pareka Cipta dan ke industri. Jadi saya senang sekali dengan adanya program ini. Link ini menjadi ada. Link dari LN di sini beda dengan LN di sini ya, rekan-rekan ya. Kalau di sini jual, link di sini hanya jualan. Kalau di sini enggak. Di sini develop program bersama, develop teknologi bersama, lalu produknya nanti ya ini langsung ke masyarakat di Indonesia. Dan mengenai hak cipta lain-lain ya itu sebenarnya kalau selama saya di luar mereka sangat welcome. Ya mereka sangat welcome karena ya saya tahu sih mungkin ya mereka sudah paham. Jadi mereka itu nggak terlalu mempersulit terkait dengan haki ya. Jadi nanti misalkan, oh kita kerjasama ini developnya gimana, hakinya gimana, insya Allah oke nih dari luar. Nah, poinnya adalah ini rekan-rekan ya. Mbak Galuh, saya punya waktu berapa menit? Masih oke? Masih oke ya? Masih oke, Bapak. Oke ya. Nah, rekan-rekan ya ini di pertemuan yang singkat ini karena kita sebenarnya hanya ngopi di sini ya. Ini saya izin menyampaikan 4 poin. Sebenarnya yang diperlukan oleh akademia, diperlukan oleh Pareka Cipta, itu adalah problem. Ya tentu saja bukan gini sih, Pak, kenapa cari masalah? Bukan juga. Maksudnya adalah kita tidak mencari masalah, tetapi ketika ada masalah, kita solve. Dan kita start everything itu from the problem. Ya. Jadi jangan sampai misalkan ada kayak seorang presentasi udah presentasi berbusa-busa, udah lama gitu ya. Terus ditanya what is the problem, nggak bisa jawab. Nah, kita nggak pengen kayak gitu. Jadi para Pareka Cipta itu clear problem yang mau di-solve. Nah, dan action itu memang berawal dari problem. Nah, yang tahu actual problem itu industri. Misalkan, Pak, ini untuk bikin device ini non-linearity-nya tinggi, kita tuh mahal barangnya. Bisa nggak Bapak modif atau Bapak gimanain gitu agar kita nggak harus pakai barang yang mahal tadi gitu. Saya pernah mendapat problem itu dari industri yang ada di Osaka. Jadi kan saya mendesain double FFT ini ya rekan-rekan ya. Itu saya desain FFT yang depan ini kan kecil, yang belakang besar atau original. Nah, mereka bilang kalau FFT yang kecil, ukurannya kecil itu mahal. Bisa nggak kita modif dari FFT yang besar? Akhirnya kan saya muter otak ulang. Gimana dari FFT yang besar itu berfungsi seperti FFT yang kecil? Ya, itu ada caranya. Ya, ada caranya. Nah, itu setelah saya desain, saya kasih ke industri.
Nah, setelah saya kasih ke industri, mereka senang ya. Mereka bikin langsung mereka launch ke satelit. Ya pakai roket yang di Jepang ya. Saya sampai kaget, oh kok sudah ada di satelit? Oh ya sudah, sekarang tinggal eksperimen gitu. Nah itu seperti itu. Saya pengennya mereka cipta itu dapat real problem dari industri. Dan industri memang dia kan dapat problem-problem teknis, detail, ya itu datangnya ke universitas. Saya pengennya Indonesia kayak gitu. Nah kalau waktu saya di Jepang, itu banyak sekali yang datang ke lab saya, ya. Tetapi setelah saya ke Indonesia hampir nggak ada. Nah saya pengen, wah bisa nggak ya Indonesia suatu saat seperti itu lagi. Jadi kampus itu diserbu oleh industri. Ya, serbu oleh industri ini gimana solusinya? Terus kemudian sama-sama ngeluarin produk, kemudian HKI-nya juga banyak, sama-sama bahagia gitu ya. Jadi antara mereka cipta sama industri bahagia, masyarakat bahagia, negara bahagia, media bahagia. Saya bayanginnya seperti itu nih kejadiannya, terjadinya seperti itu. Nah itu yang pertama problem ya rekan-rekan. Yang kedua adalah simple. Jadi saya pengen para inovator itu kalau berinovasi jangan yang susah-susah. Ya. Jadi saya dinasihatin oleh sensei saya dulu di Jepang. Kalau bikin paten atau bikin apa itu yang sederhana. Karena kalau yang susah kita nggak dapat royalti juga kalau susah. Jadi harus yang simple. Semakin simple itu semakin bagus sebenarnya. Tapi kita harus paham bahwa biasanya barang yang simple itu tidak signifikan. Harus paham. Biasanya loh ya. Tapi kalau misalkan rekan-rekan bisa bikin simple tapi signifikan, oh excellent. Jadi syarat ketiga ya, itu adalah signifikan. Jadi dengan ide, ya ini pereka cipta ya, pereka cipta atau kalau dalam English ya innovation, ya itu adalah sebenarnya cara baru. Problemnya atau topiknya mungkin lama, tapi caranya yang baru. Nah itu kalau rekan-rekan bisa bikin yang simple, that is excellent. Sampai sesimpelnya ini ya, itu saya diajarin oleh sensei saya seperti sesimpel tutup kaleng minuman ya. Itu kan tidak bulat, exactly tidak bulat, tapi agak lonjong. Sehingga kalau ditarik, itu ada beberapa titik yang tertekan lebih keras. Jadi bukanya mudah. Nah itu dipatenkan. Terus saya mikir, wah masa tutup kaleng aja dipatenkan, terus kita teknologi nggak dipatenkan gitu. Itu caranya sensei saya menyemangati saya kayak gitu dulu. Simple, kemudian signifikan, dan saya signifikan ini saya proof. Kalau ini rekan-rekan perlu proof ya, kalau yang membuktikan signifikan ya. Perlu proof, perlu eksperimen. Ini juga saya proof. Ini waktu saya di Jepang, misalkan saya mengusulkan ide double fast Fourier transform, itu saya bisa mengubah gelombang dari yang ada puncaknya menjadi almost flat dengan menggunakan double FFT di sini. Nah, ini makna signifikan di situ. Jadi saya bisa menurunkan dari 12 dB itu menjadi sekitar 6 dB. Berarti kan turun 6 dB. 6 dB itu kan sekitar 4 dB itu 2 kali ya. Sekitar ya di atas ya sekitar 2 kali 2 atau sampai 3 kali lah. Tergantung dB-nya tadi ya. Ini kan beda-beda tergantung modulasi. Nah, itu rekan-rekannya. Jadi yang ketiga adalah signifikan. Yang keempat, yang terakhir itu adalah yang tidak kepikiran. Jadi kalau pereka cipta itu bisa bikin sesuatu yang orang lain nggak kepikiran, itu manfaatnya besar. Pertama, paten ya, dipatenkan kebaruannya tinggi kan. Ya, terus yang kedua adalah biasanya menarik kalau yang orang lain nggak kepikiran. Ya, cuman dari ini semua ini kan saya tulis di sini deg-degan di sini. Yang membuat deg-degan apa? Jadi kalau misalkan rekan-rekan itu pengen mengukur, sebenarnya inovasi saya ini sudah besar atau masih kecil. Nah, kalau ukuran yang paling mudah adalah seberapa deg-degan rekan-rekan ketika meluncurkan itu. Kalau semakin deg-degan berarti sudah semakin kuat itu reka ciptanya. Kenapa kok kita deg-degan? Itu karena inovasi kita itu bisa mengubah banyak hal. Membuat orang menjadi tidak senang kan? Membuat orang tidak senang karena ya banyak hal ya. Membuat orang tidak senang atau mengubah sistem atau mengubah
bisnis atau macam-macam. Ya. Kalau misalkan, ya ini salah satu contohnya adalah indikatornya adalah deg-degan ya. Misalkan saya mengusulkan double FFT ini kan deg-degan dulu kan. Jadi saya tuh dihina orang juga dulu, dibilang bahwa ini useless. Ya, dibilang kalau FFT sama FFT dipasangkan nanti saling meng-cancel. Ya kalau dipasangkan as etis ya saling meng-cancel, benar. Cuma kan ini tidak as etis lah pasangnya saya juga. Ya, ada yang seperti itu. Terus ada yang bilang ke saya mengacaukan konsep time dan frekuensi kan. Ya, terus saya bilang bahwa time dan frekuensi itu kan sebenarnya definisi saja gitu. Nah, itu kan banyak mengubah-ubah begitu, itu ya siap-siap aja nanti kita deg-degan. Deg-degan akan dibilang you don't understand misalnya. Akan dibilang oh this is not interesting, ada yang bilang macam-macam. Nah, itu ya rekan-rekan itu tantangan ketika menjadi inovator ya, ketika menjadi pereka cipta itu tantangannya seperti itu. Ya, jadi we have to start from the problem, terus kemudian solution is simple, kemudian the impact is significant, dan yang terakhir adalah nobody thinks about that, atau tidak ada yang kepikiran tentang itu. Nah, terus untuk mengukur kuantitinya atau kualitinya, seberapa deg-degan rekan-rekan ketika merilis itu. Nah, itu mungkin Mbak Galuh kira-kira. Kalau misalkan ada waktu saya lanjut, kalau nggak ada, saya welcome terhadap question and answer. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya, sangat menginspirasi. Semoga kita semua di sini bisa menjadi inovator-inovator baru ya Bapak. Amin, amin, amin. Tapi ada kata-kata yang bisa memuji peserta dari webinar ini, Bapak. Ini sangat amat inspiratif sekali juga, karena ini dapat salah satu pesan dari Bapak Denny Darmawan dari TVUPI. Kalau katanya TVUPI itu menerapkan konsep teknologi VCDLN, yaitu Virtual Community Digital Learning Nusantara, yang bisa melayani pembelajaran digital, online, PJJ e-learning dengan dukungan teknologi televisi yang murah, mudah diakses, dan memiliki kekuatan community digital learning yang dapat diharapkan mampu diakses sampai pelosok Nusantara, bahkan antar benua. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Betul sekali, Bapak. Oke. Lalu mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang masuk dari yang ditanyakan kepada Bapak Anwar tentang bagaimana cara memotivasi generasi muda untuk aktif melakukan riset reka cipta, Bapak. Ini sebenarnya menarik juga ya pertanyaannya, karena mungkin banyak anak-anak muda, generasi muda yang sudah memiliki ide-ide, tapi kadang ada aja punya kesempatan atau nggak mengerti gimana caranya kita untuk melakukan secara eksekusinya, atau gimana cara riset reka ciptanya itu sendiri, Pak. Kalau Bapak Khairul Anwar ini bagaimana ya Pak kira-kira? Gitu. Motivasi generasi muda gitu Pak. Motivasi untuk generasi muda? Yes. Ya. Oke, jadi ada dua poin yang kita harus pahami. Yang pertama ya, untuk adik-adik ya, atau rekan-rekan ya, adik-adik sama rekan-rekan sama aja lah, kita anggap seumuran semua ya. Pertama ya, rekan-rekan harus pahami berada di mana gitu ya. Ini saya coba ambil ini dari TIP Lab ya. Jadi ini ekosistem ya, karena bidang saya telekomunikasi, ini izin untuk menampilkan sekilas tentang ekosistem di dalam telekomunikasi ya. Tapi mungkin bisa diadopsi di bidang yang lain juga mudah-mudahan. Nah, pertama kita tahu posisi kita. Apakah kita misalkan di atas ini ya, di dalam set ini ya. Apakah kita ada di bidang supply atau kita itu berada di bidang demand? Ya. Tadi kalau saya kaitkan dengan judul tadi adalah sustainability, maka ini harus ada demand terus naik dan supply-nya ada. Jangan demand naik, supply-nya nggak ada, atau supply-nya naik, demand-nya nggak ada. Itu untuk sustainability. Tapi untuk semoga kita termotivasi, kita harus tahu di mana.
Nah, kalau kita tahu di mana, maka kita tahu siapa partner. Siapa partner, siapa pembeli kita, atau siapa yang membutuhkan kita. Misalkan ini ya, misalkan saya di universitas. Saya di universitas, saya tahu partner saya misalkan di sini kan original equipment manufacturer. Jadi ini perusahaan chip misalnya ya. Saya tahu misalkan, oh saya untuk bikin 5G misalnya, saya harus gandeng ini. Dan nanti saya jual ke sini. Ya, saya jual ke sini, dan di mana saya menjual? Di sini. Nah ini sebenarnya ini TIP Lab kami di Telkom University itu menjembatani antara supply dan demand. Nah, mungkin nanti adik-adik juga gitu juga. Jadi tahu posisi di mana, terus datang atau minimal banget begini, datang aja ke sini ya. Datang ke intersection. Kalau misalkan di telekomunikasi bisa ke TIP Lab, tapi kalau di bidang yang lain mungkin nanti silakan dicari yang mana yang kira-kira intersection. Dan saya ini ingin memasukkan kedai Reka ada di sini. Kedai Reka itu kan menghubungkan supply and demand. Ya, ada di sini. Jadi mungkin adik-adik nanti kontak ke kedai Reka. Itu poin pertama ya, tahu posisi sehingga tahu di mana harus bergerak, apakah ke atas, kanan, ke kiri. Terus yang kedua, ya itu adalah bukan cita-cita ya. Yang kedua adalah sebenarnya ngapain sih harus berreka cipta gitu ya. Kalau saya sendiri adalah ikhlas ya. Jadi saya melakukan ini tuh ikhlas ya. Kalau namanya ikhlas itu berarti untuk Tuhan ya, untuk Tuhan, untuk masyarakat Indonesia. Kalau kita ikhlas, kalau ada hambatan maka kita nggak kolaps. Ya, jadi kalau ini juga untuk bangsa kita, ini untuk umat manusia misalkan, ada hambatan dikit nggak kolaps. Tapi kalau niatnya itu tujuannya itu pendek, ya tujuannya itu pendek misalkan, oh saya hanya pengen sekedar lulus misalnya. Ketika nggak lulus, wah itu kolaps. Tapi kalau ceritanya ingin misalkan ingin berkontribusi untuk ilmu pengetahuan, untuk berkarya untuk bangsa Indonesia, untuk industri di Indonesia misalnya, itu nanti ketika gagal dikit akan kuat. Ya, jadi itu tadi Mas. Mbak, yang kedua adalah motivasi dari dalam diri ya. Ya kalau misalkan saya lagi ditanya setelah ikhlas apa Pak? Amal jariah. Jadi kalau kita bikin karya, barang itu dipakai bertahun-tahun oleh kakek, nenek, cucu misalkan. Wah, pahala kita ngalir terus. Ya, pahala kita ngalir terus. Jadi kalau misalkan rekan-rekan bisa bikin apa aja ya, bikin sepeda, bikin mobil, bikin apa aja, dan itu dipakai terus-menerus, atau teknologinya, konsepnya dipakai terus-menerus, maka pahala mengalir terus. Ya, itu yang kalau motivasi saya sendiri kayak gitu. Jadi misalkan eksperimen gagal, saya akan eksperimen lagi. Kenapa? Karena cita-cita saya belum tercapai untuk membuat karya yang nanti itu menjadikan amal gitu. Nah itu mungkin Mbak dua aja mungkin, agar nggak terlalu banyak-banyak, agar saya bisa menjawab pertanyaan yang lain kalau ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak Khairul Anwar atas penjelasannya. Tadi semua terjawab pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan yang sudah masuk selanjutnya Bapak tentang ekosistem mereka cipta juga, tapi ini pertanyaannya lebih ke bagaimana ekosistem mereka cipta di daerah bisa berkembang, karena mungkin keterbatasan Bagus sekali ya. Iya, betul sekali Bapak. Gimana tadi pertanyaannya? Bagaimana ekosistem mereka cipta di daerah bisa berkembang? Iya, betul. Wah, ini luar biasa ini. Pak Ade, ini sulit tapi harus kita jawab nih Pak Ade. Bentar, ya, saya back lagi ke sini mungkin. Ini pertanyaan yang bagus ya, bagus, dan saya itu kadang-kadang nggak kepikiran ada problem seperti ini nih. Ini manfaatnya kita mengadakan pertemuan hari ini. Jadi untuk menjawabnya, izin saya kembali ke siklus ini ya, ke siklus tulisan handwriting. Jadi pertama Mbak, agar ini bisa hidup, pertama mungkin harus ada media. Ya, media ini bisa menginformasikan, misalkan ada di daerah pelosok mana, dia itu pinter mengukir apa misalnya. Ya, pinter mengukir apa. Nanti kan kalau ada industri yang baca,
diambil. Ya, itu pentingnya media yang di sini. Tapi seandainya media sudah Pak, media sudah Pak, tapi masih kurang ini, maka kita bisa memanfaatkan yang di luar. Yang di luar bisa jadi ide atau karya tadi itu di luar itu keren. Ya makanya di sini kan ada apa? Di kedai Reka di sini kan ada competitive fund atau ada matching fund ya kayak gitu ya. Itu kemudian ditawarkan dengan luar. Sebenarnya ini garis ini bisa dua-duanya ya, bisa kita memanfaatkan power dari luar untuk mengembangkan kita, atau bisa ya kita sharing keluar, misalkan kita ada Reka Cipta keren ini di kampung ini, dan ini kalau misalkan bisa dijual di EU misalnya, atau dapat pendanaan dari EU, oh ini kan dapat dua-duanya, pendanaan dari luar dapat, terus kemudian empowerment dari luar juga dapat, dari kita juga dapat. Itu cara kedua Mbak ya. Jadi media, kemudian di-submit project keluar. Atau bahkan, Bapak jangan keluar, di Indonesia juga akan terkenal misalkan. Nah itu berarti disampaikan ke ini kali ya, mungkin ya, ke akademia mungkin ya. Jadi di pengabdian masyarakat, ya itu diperkuat. Tapi sebenarnya ini sudah ada di Indonesia untuk pengabdian masyarakat. Ya tadi itu seandainya pengabdian masyarakat pun ternyata nggak mampu mengangkat, ya, maka kita keluar. Ya. Atau mungkin tiga mungkin Pak, kalau disimpulkan media, terus kemudian pengabdian masyarakat diperkuat. Ya. Nanti kan berarti di sini ada nanti pengabdian masyarakat ini gandeng industri kan untuk memajukan Reka Cipta di rural area tadi. Terus yang ketiga adalah berpartner dengan luar negeri. Mudah-mudahan itu, Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Akhirnya terjawab ya. Melalui media, melalui pengabdian masyarakat diperkuat, dan yang terakhir tadi juga melalui, mohon maaf Bapak, Project bersama dengan luar negeri. Project bersama dengan luar negeri. Kita berkolaborasi ya. Kolaborasi, ya. Betul. Bukan hanya kita yang menggunakan kebisaan atau hasil dari luar negeri, tapi malah kita ajak berkolaborasi, begitu ya Betul Pak? sekali, ya. Baik. Selanjutnya saya masih mencari-cari pertanyaan ya Bapak yang bisa diajukan. Ini mungkin ada dua pertanyaan yang sebenarnya saya rasa bisa digabungkan. Itu dari Roni G. Mengenai bagaimana cara meningkatkan peran serta Pemda dalam mendukung Reka Cipta Daerah. Sebab sangat susah untuk membangun ekosistem inovasi di daerah, khususnya dukungan dari Pemda. Dan yang kedua itu dari Rian, itu izin bertanya tentang Kedai Reka. Kira-kira bagaimana cara memotivasi generasi muda untuk terus aktif semangat melaksanakan riset untuk Reka Cipta? Ya. Yang kedua untuk motivasi, seandainya tadi yang jawaban saya kurang ya, nanti mohon disampaikan ya. Tadi kan di jawaban saya yang pertama tadi adalah mengetahui posisi, terus yang kedua adalah motivasinya adalah ikhlas dan amal jariah tadi Mbak. Kalau misalkan itu kurang, ya nanti saya jawab lagi kalau waktunya ada. Saya menjawab yang pertama yang dari Mas Roni ya, terkait dengan meningkatkan peran serta Pemda. Nah, ini kalau kita kembali kepada skema ini ya, circle pentahelix di sini ya, berarti kan Pemda ada di bagian dari pemerintah kan ya, Pemda ada di bagian pemerintah. Kemudian Reka Cipta itu dari kedua ini, dari ilmuwan, dari engineer, dari startup, untuk industri startup maksudnya, ya, atau dari ya ilmuwan, akademia, ya kemudian engineer ya itu ada di sini, kemudian di sini ada startup atau industri yang misalkan masih belum besar. Maka pertama agar pemerintah daerah ini concern memajukan mereka, ya mungkin dari ini mungkin usulan juga kepada Pak Ade dan tim dari Dikti mungkin ya, tim TKAI, bahwa di pusat itu bisa memberikan hadiah atau award
Ya, award kepada pemerintah daerah yang pertama ya, mungkin kategori pertama yang banyak dari daerahnya mendaftarkan ke Kedaireka mungkin. Itu pertama ya. Itu kan hadiah paling mudah sebenarnya kan. Tinggal di sort mana dari pemerintah daerah mana yang paling banyak ada di Kedaireka. Itu ide pertama. Terus ide kedua adalah kompetisi. Ya, kompetisi atau lomba dari pemerintah daerah nanti kalau misalkan ada dari wilayah di pemerintahan tersebut yang menjadi juara di Dikti ya, nanti dikasih proyek atau dikasih penghargaan seperti itu. Maka saya mengharapkan dengan adanya minimal dari 2 langkah tadi ya, mungkin rekan-rekan bisa menambahkan yang lebih keren lagi kalau ada idenya. Minimal dari 2 itu saya yakin pemerintah akan aware. Ya mereka akan langsung search kan, mana yang misalkan kalau saya dari Kediri misalkan ya, mana dari Kediri itu kan mudah mungkin nanti ya Pak Ade ya untuk setelah pada daftar ini ya, setelah pada daftar dilakukan sortir ya, sama mungkin ada diinformasikan ke pemerintah daerah terkait dengan program ini gitu. Saya tuh pengen sekali di Indonesia ini seperti pengalaman saya dulu di Jepang ya. Saya insya Allah yakin kita bisa seperti mereka gitu. Amin. Monggo Mbak Galuh. Amin. Terima kasih Bapak atas jawaban atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Dan mungkin karena waktu sudah melewati batas, Bapak. Saatnya mungkin kita akhiri dulu ya. Semoga pertanyaan-pertanyaannya dapat mewakili hal-hal yang mungkin belum jelas atau yang ingin ditanyakan oleh Sobat Kedaireka juga pada webinar hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Khairul atas jawabannya dan kesempatannya, Terima kasih Mbak Galuh. ilmu yang disampaikan. Semoga dapat menginspirasi sekali lagi khususnya bagi mahasiswa atau anak-anak muda. Oke. Sobat Kedaireka, karena sudah ditutup juga tadi dengan penyampaian materi dari Bapak Khairul dan juga sudah ada sesi tanya jawab, maka saatnya webinar ngobrol bareng, ngopi di Kedaireka kita akhiri. Semoga Sobat Kedaireka yang mengikuti webinar hari ini sudah lebih mengetahui ya apa itu platform Kedaireka, bagaimana platform tersebut bisa digunakan, apa manfaatnya, serta siapa saja sih yang bisa menggunakan platform tersebut dari penjelasan yang sudah diberikan oleh Bapak Nizam di awal sesi dan juga Bapak Khairul. Dan Sobat Kedaireka jangan lupa saksikan grand launching platform Kedaireka yang akan diadakan pada tanggal 12 Desember 2020, terbuka secara umum dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube TVRI. Untuk registrasi, linknya sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat, mohon untuk diperiksa ya. Sekaligus kita bersama-sama menjadi bagian dari sejarah pemecahan muri webinar 75.000 viewers kolaborasi tanpa hashtag cipta. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Nizam, Pak Khairul, tim kerja akselerasi cipta, dan juga tentunya Sobat Kedaireka di webinar kita pada sore hari ini. Semoga kita selalu dilindungi dan berada dalam keadaan sehat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berjalannya acara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya Wilhelmina Sistiani Galuh, selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ada video akhir yang mau diputar, Mbak Hilmina? Oke. Terima kasih, Prof. Khairul, teman-teman semua. Terima kasih banyak Kang Ade, terima kasih Mbak Galuh dan seluruh rekan-rekan yang hadir hari ini.
Mudah-mudahan menjadi kontributor untuk ilmu pengetahuan dan industri Indonesia. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Khairul. Ya. Baik, terima kasih Pak Denny dari UPI, juga sahabat-sahabat Sobat Kedai Reka dari Sabang sampai Merauke yang sudah hadir. Ya, banyak sekali. Alhamdulillah, acara episode perdana ini sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan juga pesertanya juga optimal ya. Ada teman-teman dari kampus, dari industri, media juga ada, dan lain-lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah, manfaat untuk kita semua, dan kita bersama-sama mewujudkan ekosistem Reka Cipta di Indonesia dengan sebaik-baiknya, dan mohon terus mengupdate berbagai macam informasi dari Ditjen Dikti, dari tim kerja akselerasi Reka Cipta untuk berbagai informasi mengenai ekosistem Kedai Reka, baik di website, Instagram, dan media sosial lainnya. Dan juga tadi seperti disampaikan, pada tanggal 12 Desember 2020 kita akan menggelar grand launching platform Kedai Reka sebagai ekosistem Reka Cipta di Indonesia karya anak negeri dalam spirit semangat gotong royong Kampus Merdeka, live dari TVRI Stasiun Pusat Jakarta yang didukung juga oleh beberapa kampus di Indonesia untuk memberikan spirit dan motivasi bahwa ekosistem Reka Cipta menjadi sangat penting. Dan juga bersama-sama kami undang semua Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam pemecahan muri webinar terbanyak 75.000 viewers yang merupakan kolaborasi Pentahelix sebagai wujud dukungan dalam upaya membangun ekosistem Reka Cipta dan spirit gotong royong ekosistem Reka Cipta Kampus Merdeka. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafannya. Sampai ketemu dalam ngopi di kedai bareng Kedai Reka episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari visi Kampus Merdeka, Kedai Reka wujudkan kemudahan sinergi, kontribusi, perguruan tinggi dengan dunia industri demi kemajuan bangsa Indonesia. Mari ciptakan kolaborasi strategis antara insan dikti dan industri di platform Kedai Reka dan raih kesempatan dapatkan matching fund sebesar total 250 miliar sebagai dana insentif kolaborasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kunjungi laman kami di kedaireka.id. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore. Izin pamit ya.